Ya, kembali lagi di Newsroom Today pemirsa. Saat ini penghitungan suara masih dilakukan di tingkat kecamatan, seperti yang dilakukan di Kecamatan Tambora. Ya, lalu bagaimanakah update penghitungan suara di Kecamatan Tambora? Telah ada rekan kami Igusti Ayu langsung dari GOR Tambora, Jakarta Barat. Silakan rekan Ayu dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Reva dan Vandana. Benar sekali bahwa usai pencoblosan pemilu serentak 2019 yang dilakukan pada 17 April 2019, kini seluruh anggota KPU dan juga anggota KPPS dan anggota PPS ini melakukan penghitungan surat suara Pilpres dan Pileg di tingkat kecamatan, di mana penghitungan surat suara Pilpres dan Pileg di tingkat kecamatan ini dilakukan pada tanggal 18 April hingga 4 Mei 2019. Seperti apa mekanisme proses penghitungan surat suara Pilpres dan Pileg dan sejauh mana proses penghitungan dari surat suara Pilpres dan Pileg di Kecamatan Tambora, saya sudah bersama dengan Bapak Mahpudin selaku Ketua PPK Kecamatan Tambora. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Iya, Bapak bisa dijelaskan sejauh ini proses penghitungan surat suara ataupun kotak suara yang sudah masuk di Kecamatan Tambora ini sudah berapa persen, Pak? Alhamdulillah untuk kotak suara pemilihan pemilu legislatif presiden dan wakil presiden, kotak yang diturunkan oleh PPK sejumlah 756 TPS dan naik ke atas sama sejumlah 756 TPS kali 4 kotak sebanyak 3.000 jumlah kotak dan sudah masuk semua ke GOR Kecamatan Tambora. Dan kita melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tambora diawali dengan masing-masing kelurahan. Kita membuka 3 panel, ada panel 1, panel 2, panel 3. Ini dilakukan, kita sudah membagi petugas anggota PPK didampingi petugas operator situng. Demikian selanjutnya. Artinya ini kita semua serentak. Tadi juga sempat pembukaan setelah dibuka kemarin tanggal 18, tanggal 19 hari ini kita membuka dari kotak presiden dan kotak DPR, DPR RI dan DPRD. Sejauh ini Pak, proses rekapitulasi dari penghitungan surat suara di Kecamatan Tambora ini sudah berapa kelurahan Pak yang dilakukan penghitungan, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini karena kita acara pertama kali untuk penghitungan, ini baru kita baru 2 kelurahan yang kita lakukan. Kemungkinan esok kita mulai dari jam 9 sampai tenggang waktu jam 8.00 selesai untuk penghitungan. Jadi kita besok hari ini kita pembukaan 2 kelurahan, esok lanjut jam 9 sampai jam 8 malam. Untuk petugasnya sendiri Pak yang melakukan proses rekapitulasi dari penghitungan suara Pilpres dan Pileg ini berapa orang yang dikerahkan Pak di Kecamatan Tambora? Untuk Kecamatan Tambora kita yang tadi saya sampaikan, kita membuka panel 1, panel 2, panel 3. Panel 1 itu ada anggota PPK didampingi petugas operator situng. Selanjutnya sama, panel 2 anggota PPK didampingi operator situng dan panel 3 anggota PPK didampingi operator situng. Jadi ini untuk kelancaran pada waktu kita rekapitulasi tingkat Kecamatan Tambora. Untuk penghitungan surat suara ini Pak, berapa kelurahan yang masuk ke dalam Kecamatan Tambora dan surat suaranya ini Pak? Alhamdulillah di Kecamatan Tambora kita sebanyak 750 TPS tersebar di 11 kelurahan. Masing-masing kelurahan berbeda TPS-nya. Dari sekian TPS, alhamdulillah kita sudah masuk semua ke GOR dan kita sedang proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Pak, untuk mekanismenya ini yang didahului penghitungan surat suara ataupun rekapitulasi surat suara Pilpres terlebih dahulu, ataukah berbarengan nih Pak penghitungan surat suara Pilpres dan juga Pileg? Menurut Undang-Undang PKPU bahwa aturan itu kita yang dibuka kotak presiden, selanjutnya kotak DPR, DPD dan DPRD. Menurut aturan seperti itu. Oke, berarti untuk di Kecamatan Tambora sendiri dilakukan secara bersamaan ya Pak ya, untuk Pilpres dahulu baru selanjutnya dengan DPRD dan DPR RI. Ya. Pak, untuk mekanismenya Pak seperti apa sih Pak dari proses rekapitulasi penghitungan surat suara sendiri Pak? Apakah dari Kecamatan Tambora sendiri sudah menerima penghitungan terlebih dahulu dari tingkat TPS-nya? Untuk penghitungan di setiap TPS mereka melakukan penghitungan, ada yang namanya T1 plano, terus disalin ke berita acara salinan dan itu dimasukkan ke dalam sampul, ke dalam kotak, dan itu langsung didorong ke
kecamatan atau GOR dan dalam keadaan tersegel. Jadi posisi kotak itu tersegel di kecamatan, dan pada waktu penghitungan di tingkat kecamatan posisi dalam tersegel, dan kita sudah rapat dengan para pengurus partai politik dan pengawas dan tim pasangan calon untuk membuka di tingkat kecamatan. Gitu. Sejauh ini pengamanan di GOR Kecamatan Tambora selama rekapitulasi penghitungan surat suara Pilpres dan Pileg ini berapa personil keamanan yang diturunkan, Pak? Alhamdulillah untuk di tingkat Kecamatan Tambora kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder termasuk pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, termasuk stakeholder pemangku pejabat di tingkat Kecamatan Tambora. Tambora berjalan lancar, kita semua bekerja sama. Ada untuk pengamanan baik dari Manpol dan Ramil, polisi, artinya termasuk tokoh masyarakat. Bagaimana Tambora ini menjadi pemilu yang aman? Sejauh ini Pak, ada kendala nggak sih Pak untuk baru hari ini dilakukan rekapitulasi penghitungan suara Pilpres dan Pileg, Pak? Alhamdulillah yang tadi kita sudah sepakati dengan para pengurus parpol dan tim pasangan calon sementara ini berjalan dengan kondusif, dan kita sudah berjalan yang tadi saya sampaikan, hari ini kita menjalankan 2 kelurahan. Penghitungan 2 kelurahan, karena kita membuka 2 panel. Yang tadi sampaikan, besok kita membuka 3 panel untuk mempercepat penghitungan. Dan tadi untuk keamanan semua kondusif alhamdulillah untuk GOR Tambora. Oke Pak, untuk di Kecamatan Tambora sendiri dalam proses pencoblosan pada 17 April 2019 kemarin, ada nggak sih Pak laporan-laporan dari masyarakat yang tidak masuk dalam DPT meskipun dia sudah tinggal lama di situ, ataupun kecurangan dari surat suara, Pak? Untuk pemilih-pemilih yang tidak terdaftar, kita dari awal ada namanya tahapan data dari petugas Pantarlih. Mereka mendata, masyarakat tidak banyak yang tidak jelas. Petugas Pantarlih mendata bahwa itu rumahnya sudah tidak ditempati, dia tinggalnya di luar DKI, tapi masih berKTP DKI. Ini agak kesulitan petugas Pantarlih. Makanya ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT karena waktu Pantarlih mencoklit itu orangnya tidak ada. Ini sangat kesulitan gitu kan. Padahal kita sudah menyebar bahwa pemilih yang belum terdaftar di DPT silakan mendaftar ke kelurahan masing-masing, ke PPS masing. Kita sudah menghimbau baik media, masyarakat RT dan RW, tapi masyarakat tidak peduli dengan kepemiluan seperti ini. Pak, untuk terakhir ditargetkan untuk rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tambora sendiri akan selesai kapan nih Pak, dan untuk dilanjutkan ke tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, Pak? Alhamdulillah kita sudah merencanakan kemungkinan bisa dijangka 10 hari. Kita sudah upayakan kalaupun itu 10 hari tidak rampung, kita lanjutkan. Kita target 10 hari apa 15 hari harus sudah selesai. Begitu, Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Mahfudin atas waktunya malam hari ini. Semoga hasil penghitungan rekapitulasi dari surat suara Pilpres dan Pileg ini berjalan lancar ya Pak ya. Ya, Reva dan juga Vandana, benar sekali bahwa selanjutnya setelah dari tingkat kecamatan untuk penghitungan rekapitulasi surat suara Pilpres dan Pileg, nantinya rekapitulasi penghitungan surat suara ini akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten kota, selanjutnya dibawa ke tingkat provinsi dan berakhir di tingkat nasional ataupun KPU Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 2019. Kita kembalikan ke Reva dan Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Ayu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.